Salam sejahtera, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat lekat dengan penggunaan uang. Mulai dari pagi hari sampai malam hari, mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Kita menggunakan uang untuk membeli makanan, untuk membayar transportasi, untuk membeli pakaian, untuk membayar uang sewa kamar, uang sewa rumah, dan juga untuk membayar tagihan listrik, tagihan pembayaran komunikasi, dan lain-lain. Berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan itu, maka secara sadar ataupun tidak sadar, semua orang terobsesi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan hal itu, maka berkaitan dengan harta, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-21 demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta dunia. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus tidak sedang meniadakan pentingnya kita untuk bekerja dan untuk juga berhikmat di dalam menggunakan uang. Bekerja, mendapatkan uang untuk digunakan di dalam kebutuhan sehari-hari adalah baik. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkan kepada para pengikutnya, para muridnya di masa yang lalu dan juga di masa sekarang kepada saudara dan saya, bahwa kita semuanya hidup di dalam dua realita. Yaitu pertama, realita bahwa kita hidup di atas dunia ini dengan segala kebutuhan kewajiban yang harus kita penuhi. Tetapi pada saat yang sama, pada saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengakui Dia bahwa ada Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Dia ada penguasa hidup saudara dan saya dalam sekarang hingga kekekalan, maka saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian, maka tujuan akhir daripada kehidupan saudara dan saya adalah hidup di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah destinasi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, fokus hati kita hendaknya bukan lagi melekat kepada kegelimangan, harta di dunia, kekayaan dunia yang bisa dirusak, dimakan habis oleh lengat, ataupun juga dirusak oleh karat, dibongkar, dicuri habis oleh pencuri. Tetapi Tuhan Yesus mengarahkan hati kita untuk fokus hanya kepada kerajaan Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua kecintaan kepada harta di bumi ini hendaknya tidak boleh lagi menguasai diri kita, sehingga kita seakan-akan tidak mempercayai bahwa Tuhan yang akan memeliharakan hari-hari hidup kita. Dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita juga supaya kita mengalihkan hati kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja. Pada satu sisi yang lain, satu sisi kita harus bertanggung jawab atas rumah, toko, usaha, pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan pada kita. Tapi pada satu sisi yang lain, hati kita harus mulai terus-menerus beralih kepada kerajaan Allah. Hendaknya kepada kita semuanya, setiap harinya bisa mengatakan, ini semua yang terlihat seakan-akan milikku, sesungguhnya adalah milik Tuhan. Aku pun juga milik Tuhan. Satu ketika nanti Tuhan mengasihi aku, memanggilku pulang, dan aku harus meninggalkan semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami akan syukur bahwa Engkau masih mempercayakan pada kami untuk hidup di dunia ini, untuk menjadi berkat di antara orang-orang sekitar kami.
menjadi berkat kepada keluarga kami dan masyarakat kami. Beri kepada kami semuanya hikmat di dalam mengelola hal-hal yang Tuhan percayakan, baik itu rumah, toko, usaha, dan berbagai hal yang Tuhan percayakan, agar hal itu semuanya tidak mengikat hati kami, sehingga kami lupa akan Engkau. Tolong kepada setiap kami mengingatkan kepada kami, agar setiap harinya kami bisa mengatakan bahwa semua harta di dunia ini bukanlah milik kami untuk di dalam kehidupan kekal. Engkau yang memiliki kami. Satu hari Engkau Tuhan akan memanggil kami pulang dan meninggalkan semuanya ini. Tuhan Yesus berkati pekerjaan hari ini, berkati keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.